Perkenalkan, nama saya Muhammad Sipan, STMT. Saya adalah dosen teknik elektro USM. Ya, saya mengampu mata kuliah algoritma dan pemrograman. Algoritma pemrograman itu ada 3, yaitu CP2, CP5, CP8. CP2 itu mampu merancang dan melakukan eksperimen, juga menganalisis dan menginterpretasikan data. CP5 itu mahasiswa mampu mengidentifikasi dan melakukan analisis untuk memecahkan masalah pada tingkat individu dan kelompok. Kemudian CP8 mampu menggunakan metode piramid keteknikan, keterampilan, piramid teknik modern, dan teknologi informasi untuk praktek keteknikan. Oke, ini adalah capaian pembelajaran selama 1 semester untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman cerdas. Kemudian materi dalam 1 semester itu apa sih yang kita akan bahas? Materinya itu tentang konsep dasar algoritma dan pemrograman, kemudian pengantar bahasa programan variabel dan konstanta, tipe data, struktur dasar pemrograman, input output, perulangan, array, sorting, dan searching. Juga ada materi tentang fungsi. Oke, selanjutnya ada 4 buku yang kita gunakan ya. Ada 4 buku yang kita gunakan, yaitu pemrograman C++ karangan Abdul Qadir, kemudian ada khusus C++ menjadi programmer C++ dalam 5 tahap, itu karangan Budi Harja, kemudian ada integration to algorithm, itu karangan Common ya, kemudian ada pemrograman terstruktur, itu karangan Sigit Pasita, penerbitnya Adi Yogyakarta. Nah, ini adalah salah satu buku yang saya gunakan untuk belajaran algoritma dan pemrograman cerdas dalam 1 semester. Saya akan menyampaikan materi tentang perulangan. Nah, sebelum saya menyampaikan materi tentang perulangan, saya akan menyampaikan dulu capaian mata kuliah pada hari ini. Ya, apa sih yang harus kalian dapatkan gitu, atau apa sih yang harus kalian pahami atau bisa gitu, untuk pembelajaran hari ini? Kalian minimal bisa memahami tentang pengertian dan macam-macam pemilihan. Kemudian kalian juga harus dapat membedakan pemilihan tunggal, pemilihan ganda, pemilihan majemuk, kemudian pemilihan yang menggunakan fungsi switch case. Selanjutnya, mahasiswa juga mampu mengaplikasikan fungsi-fungsi pada pemilihan seperti fungsi if else bertingkat, dan switch case. Capaian selanjutnya adalah kalian harus bisa membuat program pemilihan ya dengan menggunakan fungsi secara benar. Dan yang terakhir itu kalian dalam kehidupan sehari-hari itu kalian dapat memilih mana sih sesuatu yang memang benar-benar bisa kalian gunakan untuk ya dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa mengambil keputusan dengan baik dan benar, itu aja. Oke? Sebelum melanjutkan materinya, saya mau tanya nih, kemarin kan kita udah belajar tentang runtunan ya. Kalian masih tahu atau masih ingat apa sih runtunan itu? Ada yang ingat? Runtunan adalah, atau runtunan itu apa gitu? Oke, ya. Runtunan itu juga disebut program perintah. Program perintah atau pernyataan yang nanti akan dieksekusi oleh program secara terstruktur. Pertanyaan 1, 2, 3 nanti 1 dieksekusi, baru yang kedua dieksekusi, lanjutnya program dieksekusi. Oke, bagus ya pendapatnya. Paham? Oke ya. Saya ulangi lagi. Runtunan itu struktur program yang bisa dieksekusi secara bertahap ya, berurutan 1, kedua, ketiga sampai selesai. Nah, di situ intinya berurutan ya, namanya berurutan itu tidak ada satu statement yang dieksekusi 2 kali. Oke, masuk ke dalam apa sih pemilihan ya atau percabangan. Nah, pemilihan itu bisa diartikan sebagai struktur program di mana di dalam program itu sendiri ada
kondisi ya atau decision di mana kalian tuh harus memilih ya. Pilihannya bisa ada satu, ada dua, dan ada banyak ya. Nah itu kemudian paham ya? Oke. Nah pemilihan itu ada 3 macam, ada pilihan tunggal, pilihan ganda, dan pemilihan majemuk. Ya pilihan tunggal yang namanya pilihan tunggal itu pilihannya hanya satu, dan pilihan ganda pilihannya ada 2, dan pemilihan majemuk itu pilihannya ada banyak. Han tunggal atau pemilihan yang menggunakan struktur if ya. Nah pemilihan yang menggunakan struktur if itu pilihannya hanya satu dan harus bernilai benar. Misalkan nih kita belajar algoritma pemrograman cerdas, kalau tidak hari Kamis ya berarti kita tidak belajar, maksudnya tidak ada output yang bisa ditampilkan. Oke? Nah ini ada strukturnya, if kondisi ya, if bla bla bla, kemudian baru pernyataan. Oke? Nah pilihan tunggal. Nah di situ ada kondisi ya, dimana kalau kita tahu ada kondisi, kita itu harus memilih benar atau salah. Karena ini pilihan tunggal, jadinya pilihannya harus benar ya. Dan kalau salah, program akan selesai. Oke. F, sebenarnya pernyataan F itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kita membahas tentang pemilihan ganda, itu pastinya kita akan menggunakan fungsi else, karena else itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus bergabung dengan pernyataan if ya. If bla bla bla, outputnya apa? Kalau tidak atau else, maka pernyataannya apa? Nah itu adalah rumus atau ya bisa dibilang strukturnya if kondisi pernyataan satu, kalau tidak pernyataan dua. Nah sebelah kanannya ini adalah flowchartnya, di mana ini adalah ada kondisi. Jika kondisinya salah ya ada outputnya atau keluar pernyataannya, kalau benar juga keluar pernyataannya. Oke, paham? Bukan if else ya atau pilihan ganda ya. Nah ini adalah program untuk pembuatan SIM. Nah, di sini pernyataannya adalah berapa usia Anda. Nah, kalau misalkan di sini aturannya adalah jika usia kalian itu kurang dari 17 tahun, maka kalian tidak bisa membuat SIM. Kalau lebih berarti boleh membuat SIM. Nah, ini adalah contoh dari pemilihan ganda. Coba diperhatikan nih outputnya berapa usia Anda. Di sini dimasukkan 23, artinya usia 23 tahun, maka outputnya adalah Anda sudah diperkenankan membuat SIM. Oke? Nah, ini adalah contoh penggunaan if else ya, atau pilihan ganda yang kedua, yaitu di sini kita menentukan hasil dari suatu pembagian ya pada suatu bilangan. Nah, di situ kita kalau misalkan mencari pembagian suatu bilangan ya kita masukkan nilai beberapa itu, kemudian kita bagi untuk mencari bilangan genap atau ganjil. Nah ini juga termasuk pemilihan ganda ya. Di situ kalau kita misalkan bilangan yang kita masukkan itu habis dibagi 2, maka bilangan itu adalah bilangan genap. Tetapi kalau misalkan bilangan itu menyisakan angka 1, maka bilangan itu adalah bilangan ganjil. Selanjutnya adalah pemilihan majemuk ya, atau di sini dituliskan pernyataan if dalam if atau nested. Artinya itu di dalam if nanti ada if lagi, ada if lagi, ada if lagi, sampai kondisinya itu kalian berapa sih yang mau kalian gunakan. Jadi misalkan ada 5 ya berarti di situ nanti ada if else sampai 5 kali gitu. Nah ini biasanya untuk mengkategorikan atau pemilihan yang di dalamnya itu ada beberapa banyak pilihan, misalkan ada 4, 5, 10 dan sebagainya. Contohnya biasanya sih digunakan untuk misalkan untuk menentukan kode hari, misalkan kode hari 1 itu Senin, Selasa itu 2, 3 itu misalkan Rabu dan lain sebagainya.
Oke, selanjutnya ini contoh programnya. Nah, ini adalah contoh program untuk menentukan hari, ya. Hari hari, dan kita berikan kodenya, misalnya Sabtu itu Senin, ya, sampai hari Minggu itu 7, ya. Nah, kita masukkan bilangan berapa yang kalian masukkan, nanti maka akan keluar keluar harinya. Oke, lanjut. Kemudian pernyataan switch, ya, switch case. Nah, sama hampir mirip dengan if else bertingkat. Switch case itu digunakan untuk pemilihan yang banyak atau pilihannya itu banyak, ya. Nah, di sini contohnya atau struktur programnya itu switch, kemudian ungkapan, kurung awal, case, kontara 1, pernyataan 1, break, kemudian konstanta 2, pernyataan 2, break, sampai terakhir pernyataan n, break, default, baru break, ya, gitu. Nah, ini contohnya programnya, ya, untuk mencari sebuah aplikasi kalkulator, ya. Kalau kalian misalkan menghitung sebuah angka, itu pastinya kan tidak hanya satu toh, ya nggak, minimal ada dua. Misalkan bilangan 4 ditambah bilangan 5, gitu. Nanti hasilnya berapa, gitu. Nah, ini adalah salah satu penggunaan switch case pada sebuah program C++. Oke, paham nggak? Ya. Paham? Oke. Nah, sebelum ada pertanyaan? Nah, selanjutnya Pak Sivan akan memberikan suatu case, ya, atau hal itu untuk bisa didiskusikan. Silakan kalau misalkan kalian mau tanya dulu sebelum kita berdiskusi. Mana ada pertanyaan? Oke, ya. Tadinya kita disuruh membuat sebuah diskusi, kan? Iya. Salah satu materi ini kan ada namanya program switch case dan if else. Iya. Kalau penggunaannya antara switch case dan if else dan mat itu bagaimana? Oke. Kayak kapan kita harus menggunakan switch case atau if else atau if if. Oke, ya. Teman-teman ada yang mau menjawab? Penggunaan if else itu kapan aja sih? Atau pertanyaannya itu kapan kita menggunakan if, kapan kita menggunakan switch case, kan? Ada yang tahu? Oke, ya, pas jawab aja nggak apa-apa. Kita itu menggunakan if else atau switch case itu sebenarnya sih nggak ada spesifikasinya, ya. Tetapi kalau misalkan pilihannya itu banyak, sebaiknya kita menggunakan switch case. Karena gini, kalau kita menggunakan if else, nanti script programnya, statementnya itu akan banyak sekali. Nah, kekurangannya apa sih? Kita akan sulit nanti kalau misalkan program yang kita buat itu error. Mengkoreksinya itu akan lebih sulit dibandingkan saat kita menggunakan switch case. Karena kalau kita menggunakan switch case itu script programnya lebih sederhana, gitu, dan pendek pastinya. Oke? Paham? Oke. Ada pertanyaan lagi? Belum? Oke. Yuk kita sekarang diskusi, ya. Kan tadi udah dijelasin tentang pemilihan, ya, dan macam-macam pemilihan, gitu. Dan beberapa minggu yang lalu kalian juga udah belajar tentang program dan pemrograman, ya. Hari ini kita diskusi membuat program tentang program total pembayaran, program masukkan dengan password. Misalnya kita buat password, gitu. Kalau misalkan passwordnya benar itu seperti apa, kalau misalkan salah itu seperti apa. Itu untuk pemilihan ganda. Yang tadi untuk total pembayaran itu pilihan tunggal. Kemudian yang ketiga itu materi diskusi kita itu menentukan program studi. Misalkan nih di USM ini kan ada banyak program studi, ya, kayak gitu. Nah, kalian misalkan masukkan
4 atau 3 atau 5 program studi gitu. Untuk apa ya, pemrograman pemilihan majmuknya atau biasa disebut if else, penggunaan if else yang nested. Kemudian program menentukan kode atau ukuran baju. Nah, kita kan tahu ukuran baju itu ada XS, XL, S, M, L dan sebagainya. Atau XXL kalau misalkan kalian itu extra large kan gitu. Nah, siap untuk melakukan diskusi? Ya. Oke, ketentuannya kalian nanti ini kan ada berapa ya jumlah mahasiswanya, ada sekitar 20-an atau 16 ya, sekitar 18-an kayak gitu. Kalian bagi 4 orang untuk kelompoknya agar enggak terlalu banyak. Silahkan bergabung sama teman-temannya. Ada yang membawa laptop kan? Ada ya. Oke, silahkan kalian buka laptopnya, kemudian kalian diskusikan agar supaya cepat gitu ya. Yuk pilih kelompoknya siapa yuk. Ya. Selanjutnya kita akan berdiskusi ya dengan beberapa materi ya, permasalahan case yang Pak Sipan buat. Silakan dibuat programnya, kita coba-coba ya sebelum nanti kita praktikum di laboratorium. Kita kan, sorry Pak Sipan tadi lupa kalau misalkan mata kuliah ini tuh ada praktikumnya ya kayak gitu. Nah, sebelum kita praktikum kita belajar dulu bagaimana membuat program-program yang sederhana, karena nanti kalau misalkan kita praktikum programnya itu lebih susah gitu, karena itu untuk agar supaya kalian itu lebih terampil. Oke yuk, lanjut yuk. Oke, yuk disut mas. Oh ya, kelompok pertama. Oke, cut ya. Kelompok pertama itu kelompoknya Mas Faris, kelompok kedua itu kelompoknya Verela, kelompok ketiga itu kelompoknya Bilqis, sama kelompoknya Ardian. Ya, yuk silakan kelompok pertama menyelesaikan pemilihan tunggal, kelompok dua itu pemilihan ganda, dan kelompok ketiga itu pemilihan majmuk, dan kelompok 4 itu pemilihan majmuk yang menggunakan switch case. Silakan Pak Sipan kasih waktu 10 menit atau 15 menit untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ayo silakan didiskusikan sama temennya. Programnya itu apa ya, masih error ya, itu kurang sedikit. Tentang diskusinya udah jadi. Oh ini yang ukuran baju ya. Oke. Coba dikompil, coba dijalankan. Oke. Terus itu ada berapa merek yang kalian buat? 2 ya. Terus kemudian oke, masukkan kode baju 2 yaitu merek Gucci. Oke, kemudian itu harganya
175.000 ya. Iya, Pak. Masukkan ukuran baju 41 itu maksudnya ukuran yang gede atau sedang? Kamu ngasih ukurannya gimana? Kalau 41 itu sedang, kalau misalkan 30. Oh, program studi ya. Oke, kalian kelompokkan program studi, contohnya ini berapa? Ada 5. Oke, misalkan satu itu teknik komputer, 2 teknik informatika, 3 perhotelan, kemudian 4 sistem informasi. Yang kelima itu akuntansi ya. Oke. Kemudian kamu masukkan 4 ya. Keluar sistem informasi. Oke, bagus. Oke, lanjut. Ini yang sorry, yuk lanjut. Masukkan panggung. Itu berarti yang if else ya. Iya, Pak. Oke, coba didemokan. Ini passwordnya tuh copy, Pak. Ya. Nah, ini kalau benar maka ini ada outputnya selamat datang bos, terima kasih sudah menjadi. Oke, kalau salah coba. Kalau salah seperti apa? Misal saya masukkan passwordnya susu. Ya. Kalau salah password salah silahkan coba lagi. Oke, ya, betul itu. Oke. Yang ini tentang coba dijalankan programnya. Oh ya, ini udah benar programnya Sabrina. Yuk, masukkan harga barang. Sorry, lelet ya. Oke, nggak apa-apa. Yuk, 500. Oke. Masukkan barang 5.000. Terus kemudian oke, oh gitu dibuatnya. Misalkan masukkan harga barang, misalkan kamu per itemnya itu 5.000, kemudian jumlah barangnya 3, hasilnya 15.000. Oke, boleh. Oke. Sebentar Pak Sepan tanya. Jangan main HP, Verela. Ada yang mau maju, teman-teman? Siapa yang mau menampilkan hasil codingnya? Ayo, oke, ya. Kamu yang program apa tadi? Program studi, Pak. Oke, yuk silakan. Teman-temannya perhatikan ya, karena kalian harus tahu program yang lain, tidak hanya yang kalian buat untuk hari ini aja. Oke. Nanti setelah ini kami hari 1, 2, 3. Teman-teman silakan perhatikan ini dari kelompok 3 mempresentasikan apa diskusinya, hasil diskusi tadi yang membuat program. Di sini kalau Pak Sepan lihat itu dia membuat program untuk menentukan apa Mas? Program studi. Oke, silakan bisa didemokan. Sambil dijelaskan bisa. Program studi ini Bisa ya? Bisa? Coba dijelaskan outputnya seperti apa? Jadi program studi ini meminta pengguna untuk memasukkan nama, lalu meminta pengguna juga untuk memasukkan jurusan yang dipilihkan, lalu akan menampilkan output yang dipilih. Misalkan ini namanya Malak, terus ambil jurusannya ya akuntansi, jadi yang dimasukkan itu angka yang 5. Jadi Oke, harusnya mau maju lagi. Saya Oke, Faris atau Faris? Faris yuk, Faris. Silahkan teman-temannya perhatikan ya. Ini tentang apa, Faris? ini total pembayaran. Oke, yuk diperhatikan teman-teman. Ini untuk contoh sebelumnya. Bisa sambil dijelaskan guys hasil programnya Ini sebelum kamu jalankan. Ini untuk outputan ada 2. Jika inputan lebih dari 100.000 maka akan menampilkan selamat Anda mendapatkan hadiah. Namun jika inputan
kurang dari 100.000 akan langsung selesai dan memunculkan terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Oke. Untuk ukurannya seperti itu. Ini saya memasukkan total belanja 200.000, maka akan muncul tulisan selamat Anda dapat hadiah dan terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Namun jika saya memasukkan urutan di bawah 100.000, maka akan program langsung selesai. Muncul. Jadi jika ikutan di bawah 100.000, maka akan muncul terima kasih sudah berbelanja di toko kami dan program selesai. Terima kasih. Oke. Teman-teman paham ya? Oke. Yuk. Ya. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah ada beberapa kelompok yang mau maju menampilkan program yang sudah dibuat. Perpasukan sudah bagus, tetapi harus dikembangkan lebih baik lagi ya, karena ada kayak ketikan misalkan outputnya itu kurang rapi gitu, misalkan harusnya ada spasi misalkan, atau misalkan ada di next line gitu, itu kan ada yang kadang dempet lah, antar katanya itu harusnya di bawah masih tetap di sebelahnya, tetapi kurang rata. Ya itu hanya tampilan sih sebenarnya, tapi nggak begitu penting. Tetapi kalau kita sebagai programmer itu tampilan juga penting. Kalau baru belajar sih nggak masalah. Tapi kalian udah bagus sekali. Tadi yang udah tampil bisa memberikan applause buat yang tadi udah tampil. Ada pertanyaan sebelum Pak Sipan akhiri perkuliahan ini? Ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini, teman-teman? Mau tanya Pak. Oke, coba. Jadi kan antara program yang ketiga sama yang keempat itu memiliki kesamaan. Iya. Tapi apakah ada perbedaannya Pak antara program ketiga dan keempat? Oke, terima kasih. Ya, untuk program ketiga dengan keempat itu sebenarnya mirip ya, tetapi berbeda karena yang satu menggunakan if else, ya satu menggunakan switch case gitu. Nah, kalau menggunakan switch case di situ pasti ada fungsi break gitu. Ngerti maksudnya? Break itu kan untuk memberhentikan sementara. Ngerti maksudnya? Untuk berhenti sementara untuk melanjutkan di pilihan selanjutnya kan gitu. Gitu. Paham? Oke. Ya, sama-sama. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke. Terima kasih atas waktunya teman-teman ya. Sebelum Pak Sipan sekali lagi sebelum Pak Sipan akhiri perkuliahan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pemilihan itu struktur program ya, di mana di dalamnya itu ada sebuah kondisi ya. Nah, yang perlu kita pilih itu benar atau salah. Nah, macam-macam dari pemilihan itu ada 3, pemilihan tunggal, ganda, dan majemuk. Fungsi yang digunakan dalam pemilihan itu salah satunya itu ada yang if, ada if else bertingkat, dan switch case. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipelajari materinya. Minggu depan kita ke lab untuk melakukan praktikum ya. Materinya apa ya? Materi tentang pemilihan. Tetapi soal-soal yang Pak Sipan akan kasihkan itu lebih sulit dibandingkan untuk yang hari ini. Terima kasih ya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.